Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Julia Pitrawati, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, visi guru penggerak. Di sini saya akan merefleksikan dan memahami pemahaman antar modul yang telah dipelajari. Diawali dengan pertanyaan pemantik, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah? Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang nilai guru penggerak. Di antaranya adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Dan juga peran guru penggerak diantaranya adalah 1. Memimpin pembelajaran, 2. Coach bagi orang lain, 3. Pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Penggerak komunitas praktisi. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya adalah pendidikan bersifat menuntun. Pendidikan harus menyelesaikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dan juga pendidikan menumbuhkan budi pekerti. Singkatnya, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Murid menjadi subjek dalam pembelajaran dan pendidikan. Kita juga telah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi dan kesemuanya itu berakar dari falsafah Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2. Mandiri, 3. Bergotong royong, 4. Berkebinekaan global, 5. Bernalar kritis, dan 6 adalah kreatif. Kita juga telah mempelajari dan mengetahui serta memahami visi pendidik, yaitu guru penggerak. Seorang pendidik harus mempunyai pandangan masa depan akan murid-muridnya. Pandangan tersebut divisualisasikan dalam sebuah visi. Dalam merumuskan visinya, pendidik harus berangkat dari aset-aset yang ada pada murid, guru, dan sekolah. Nah, sekarang kaitannya antara peran pendidik, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan profil pelajar Pancasila, yaitu visi yang dimiliki oleh pendidik harus memperhatikan ketiga hal di atas. Peran yang dilakukan oleh pendidik harus selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan berujung pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Peran pendidik yang sangat menyumbang adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan perlu diperhatikan, peran-peran tersebut sangat erat dengan keberpihakan pada murid. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah jelas, yaitu pendidik dalam melaksanakan perannya harus memperhatikan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam akan mempermudah pendidik dalam mencari aset-aset di sekitar murid. Budi pekerti murid sebagai tujuan pendidikan tersebut terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Kita juga telah mempelajari tentang paradigma inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan untuk mewujudkan perubahan positif.
Sedangkan dalam manajemen pendidikan, pendekatan inquiry apresiatif ini diaplikasikan dalam bentuk perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut disebut bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaitan keseluruhan materi. Seperti yang tertulis pada judul di awal, bahwa peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila memiliki kaitan dengan paradigma inquiry apresiatif. Kaitan tersebut jelas dapat dilihat dari visi yang dicanangkan oleh pendidik, yang sebelumnya berangkat dari peran pendidik yang memperhatikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memimpikan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi tersebut, pendidik perlu melakukan perubahan positif dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif yang terangkum dalam tahapan bagja. Misi-misi dalam perwujudan visi diolah dari tahapan bagja, bermula dari aset yang dimiliki, membuatannya akan perubahan positif, mencari pelajaran yang bisa diambil, menggali mimpi akan tujuan, merinci rencana kegiatan, dan melakukan tindakan atau aksi nyata. Maka, bagja tersebut dilaksanakan, visi pendidik tersebut diharapkan segera terwujud. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.